Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rayyan Hakim, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan salah satu tugas, yakni mengenai proses osmosis dan proses difusi. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf karena mengerjakan ini sendirian dikarenakan jarak dengan teman saya yang jauh. Untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan proses difusi. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah yang pertama ada sendok, yang kedua ada teh, saya menggunakan teh celup, yang ketiga ada segelas air yang dingin. Kemudian gelas yang kedua saya nanti akan isikan dengan air hangat ataupun bisa juga air panas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan air ke dalam gelas. Yang pertama ada air dingin untuk perbandingan. Air dingin, yang kedua saya tuangkan air hangat yang telah saya siapkan. Kemudian yang kedua kita masukkan teh ini ke dalam gelas yang sudah berisikan air. Yang pertama saya akan masukkan ke gelas yang berisi air hangat. Yang kedua gunakan air dingin. Kemudian kita akan aduk menggunakan sendok. Kita bisa lihat yang menggunakan air hangat mudah untuk larut ke dalam air. Kemudian kita akan mengocek untuk menggunakan air dingin. Kita bisa lihat teh yang ada dalam air dingin ini susah untuk larut. Meskipun saya sudah mencoba untuk mengoceknya beberapa kali. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasannya proses difusi adalah suatu proses di mana zat terlarut, yakni teh yang ada dalam kartu ini, berpindah dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yakni air yang ada dalam gelas. Atau dalam kata lain, bahwasannya zat larut ini berpindah dari konsentrasi yang lebih pekat ke konsentrasi yang lebih encer, yakni ke dalam air yang ada dalam gelas tersebut. Dan selain itu, kita juga bisa simpulkan bahwasannya jika kita menggunakan air panas, maka proses difusi akan semakin cepat. Bisa kita lihat di sini, ini yang menggunakan air dingin dan ini yang menggunakan air panas. Semakin panas suatu zat pelarut, maka akan semakin mempermudah proses difusi. Nah, kita akan masuk ke praktik yang kedua, yakni proses osmosis berikut ini. Kali ini kita masuk ke praktikum ataupun percobaan yang kedua, yakni mengenai proses osmosis. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama air, yang kedua 2 gelas, yang ketiga sendok, yang keempat garam, dan yang kelima ubi ungu. Step yang pertama yang harus dilakukan yakni memasukkan air ini ke dalam 2 gelas yang telah saya sediakan. Tahapan yang kedua yakni memasukkan garam ke salah satu air yang ada di dalam gelas. Saya masukkan garam ke gelas ini. Kita aduk. Kemudian kita masukkan ubi ungu yang telah disiapkan ke dalam gelas. Yang satu berisikan garam dan yang kedua adalah air biasa. Kita masukkan. Nah, kita bisa lihat bahwasannya teksturnya masih sangat keras ubi ungu. Kemudian kita tunggu sekitar 15 menit untuk melihat perubahannya. Saya
jam 10:45. Maka nanti kita akan lihat kembali pukul 11. Saat ini jam menunjukkan pukul 11. Maka artinya sudah 15 menit ubi ungu direndam dalam air. Maka kita akan lihat perbedaan dari ubi ungu yang dimasukkan ke dalam air biasa dan ubi ungu yang dimasukkan ke dalam larutan garam. Kita akan terlebih dahulu lihat ubi ungu yang dimasukkan ke dalam air biasa, maka teksturnya masih sangat keras. Seperti tidak ada perbedaan dengan ubi ungu yang sebelum kita masukkan ke dalam air tadi. Kita akan lihat yang kedua, ini ubi ungu yang sudah dimasukkan ke dalam larutan garam, maka teksturnya jadi lembek. Tuh, jadi lembek. Selain itu juga ubi ungu mengalami suatu peristiwa, yakni plasmolisis. Di sini bisa kita lihat bahwasannya ubi ungu yang dicampur dengan air garam awalnya itu mengapung, sedangkan ubi ungu yang dicampur dengan air biasa itu tenggelam. Tetapi setelah beberapa menit kita lihat di sini bahwasannya ubi ungu yang dicampur air garam pun sama-sama tenggelam. Dan bisa kita lihat di sini bahwasannya ubi ungu yang direndam dalam larutan garam setelah beberapa menit berubah warna menjadi cenderung lebih ungu tua. Sedangkan ubi ungu yang direndam dalam air biasa memiliki warna yang sama sebelum direndam dalam air tersebut, yaitu ungu muda. Selain itu juga besarnya mengalami perubahan, di mana setelah direndam dalam larutan garam, ubi ungu memiliki bentuk yang lebih kecil, sedangkan yang dalam air biasa memiliki ukuran dan bentuk yang sama seperti sebelum direndam dalam air tersebut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya proses osmosis adalah suatu proses di mana terjadinya perpindahan zat pelarut yakni air dari konsentrasi yang lebih rendah, yakni air yang ada di dalam ubi-ubi tersebut, ke konsentrasi yang lebih tinggi, yakni air larutan garam. Atau dalam kata lain, air yang ada di dalam ubi-ubi tersebut berpindah dari konsentrasi yang encer ataupun hipotonis ke konsentrasi yang lebih pekat ataupun hipertonis. Selain itu kita juga bisa lihat dalam makanan-makanan yang sering kita makan yang menggunakan proses osmosis ini, seperti french fries dan juga ada kentang Mustafa, di mana mereka di sini dalam makanan-makanan tersebut memiliki tekstur yang crunchy ataupun renyah. Hal itu karena proses osmosis yang saat ini saya lakukan. Mungkin cukup sekian percobaan yang dapat saya sampaikan dan saya lakukan mengenai proses difusi dan proses osmosis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.